Hai teman-teman, saya Michelle Loisa Karmale. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fogg Behavior Model atau yang biasa disingkat dengan FBM. FBM merupakan model yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku bisa terjadi dan juga kenapa kita sering gagal untuk melakukan kebiasaan walaupun kita sudah memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. FBM ini dikembangkan oleh B.J. Fogg. Inti sederhana dari FBM, kita bisa melakukan suatu perilaku baik atau perilaku yang dapat mendukung hal positif dalam hidup kita asal didukung dengan 3 hal. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ability, dan yang ketiga adalah prompt. Yang pertama, kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi merupakan suatu keinginan yang ingin kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Semisal kita ingin punya hidup yang sehat, uang yang banyak, atau ingin punya nilai yang bagus. Tapi dari materi yang kita pelajari, motivasi itu sifatnya tidak stabil. Kadang kita semangat banget, tapi di hari lain bisa turun drastis. Bahkan dalam 1 hari pun bisa berubah-ubah. Itulah kenapa kalau kita cuma mengandalkan motivasi, biasanya perubahan yang kita lakukan tidak akan bertahan dengan lama. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya motivasi ataupun tidak punya niat, tetapi karena motivasinya yang naik dan turun. Yang kedua, kita akan membahas ability atau kemampuan. Ability ini bukan cuma soal skill, tapi lebih ke seberapa mudah suatu tindakan bisa kita lakukan. Semakin mudah suatu tindakan, maka akan semakin besar juga kemungkinan kita melakukan hal tersebut. Contohnya, semisal teman-teman ingin menargetkan untuk lari per hari adalah 5 km di hari pertama aja, sudah pasti itu sangat berat untuk kita lakukan itu. Dan hal ini menyebabkan kita berujung untuk tidak melakukan lari tersebut. Tapi kalau kita mulai dari jalan kaki 5 menit, mungkin itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Jadi, kunci dari ability adalah membuat sesuatu menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, ada prompt atau pemicu. Prompt ini adalah sesuatu yang mendorong kita atau mengingatkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang sudah kita targetkan. Bisa berupa alarm, notifikasi, atau kebiasaan lain yang sudah ada. Meskipun kita memiliki motivasi dan kemampuan, tetapi tanpa prompt, bisa jadi hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Jadi, prompt ini sangat penting sebagai trigger. Nah, dalam FBM biasanya digambarkan melalui diagram. Di satu sisi ada motivasi, lalu di sisi lain ada kemampuan dan ada garis batas yang menunjukkan seberapa besar atau seberapa bisa kegiatan itu bisa dilakukan. Kalau posisi kita sudah cukup tinggi untuk motivasi, lalu ada kemampuan, serta ada prompt, maka perilaku tersebut bisa terjadi. Sekarang kita masuk ke contoh nyata supaya lebih dipahami ya. Misalnya, kamu ingin menabung uang. Dari sisi motivasi, kamu punya keinginan untuk punya tabungan di masa depan. Mungkin untuk beli sesuatu atau mungkin kebutuhan darurat. Dari sisi ability, kamu tidak langsung menabung dalam jumlah yang besar, tapi mulai dari yang kecil, misalnya 5.000 atau 10.000 per hari. Ini penting, karena kalau terlalu besar, akhirnya mengakibatkan kalian tidak konsisten untuk menabung. Lalu, dari sisi prompt, kamu membuat pemicu. Misalnya, setiap habis makan siang, kamu langsung cepat-cepat nyisihin uang ke celengan atau ke tabungan-tabungan lainnya. Bisa juga kamu pasang alarm harian sebagai pengingat kamu. Kalau ketiga hal ini berjalan bersamaan, aku yakin pasti apa yang ingin kamu lakukan bakal tercapai. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu ingin membentuk kebiasaan atau mengubah perilaku, jangan hanya fokus ke motivasi, ataupun ke ability, ataupun ke prompt. Tetapi kamu harus fokus ke tiga-tiganya. Dengan memahami Fogg Behavior Model ini, kita bisa lebih realistis untuk membangun kebiasaan dan tidak mudah menyerah ketika kita gagal. Oke, itu saja penjelasan Fogg Behavior Model dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dadah!